Puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya berupa nikmat iman dan Islam serta nikmat kesehatan dan waktu luang sehingga kita bisa bertemu untuk belajar bahasa Indonesia pada kesempatan kali ini. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada Nabi junjungan umat, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan dan dilancarkan kegiatan PM kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Oke. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Oke. Darainal Gendro Skala. Soalnya Kakak kirim via chat Teams ya. Niskala Nasita Aruni, panggilannya siapa? Niskala Nasita panggilannya siapa? Udah, coba dicek soalnya. Coba dibuka. Percen sampai nomor berapa, Kak? Oke, di sini ada sekitar berapa nomor ini? Lumayan banyak ya. Ada sekitar 45 nomor dan ada dari 45 nomor itu ada 5 nomor esai. Ya, untuk sekarang coba kerjain 10 nomor pertama dulu. 10 nomor pertama dulu. Hati-hati ya. Harap nih kalian pas ngerjain ini bisa benar semuanya nih. Kak, soalnya di chat kan Kak. Oh iya. Di chat Teams? Ada? Nggak ada? Ada, kakak share di chat Teams ya. Ada. Oke. Chat Teams.
terutama pembentukan otak. Namun kadang kita tidak tahan kalau harus mencium bau ikan di pasar karena akan mengeluarkan bau pesing, disebut juga amis. Kak, Iya. tersirat itu atau tidak tertulis, Kak? Kenapa? Tersirat itu tertulis atau tidak tertulis, Kak? Tersirat itu tersembunyi. Berarti tidak tertulis ya. Sampai nomor 10 aja kan, Kak? Iya. Udah selesai. Iskala udah selesai. Dikit lagi, Kak. Ada Shalaisha juga. Ini panggilannya apa ya? Kok susah sih. Shalaisha panggilannya apa? Shalaisha aja. Panggilannya Laisa, Kak. Oh, Laisha. Laisha. Kalau Niskala atau Kala? Kala, Kak. Kala aja ya. Oke. Gianro Rena. Kalau apa udah selesai terus kayak kelamaan nunggu, kamu boleh lanjutin yang lain biar kamu kayak enak gitu. Oke, Kak. Gianro udah selesai 10 nomor.
Semakin cepat kalian selesai, semakin cepat juga kita selesai kelasnya. Semakin lama ya kita harus ngerjain sampai selesai ya. Gianro udah selesai, Renal 10 nomor. Laisa itu soalnya ada di chat Teams-nya ya, kamu bisa download. Selagi kamu bukan akun gue, kamu bisa download. Udah, Kak. Oke, Gianro udah, Renal udah. Kalau udah Kak. Iya, kalau udah. Ini belajar sama Kak Laila semua ya? Kecuali Reina. Reina kalau nggak salah dari Kak Rohman. Dari Saya Kak sama Kak Aji Kak. Oh, Kak Aji. Ini Kala ini nama perempuan kan? Nasita Aruni. Iya Kak, pokoknya. Iya. Udah deh kita bahas aja nih, suara Reina nggak ada suaranya. Laisa juga nggak ada. Oke. Aduh. Nomor 1. Kala dulu. Makna kata baik. Nah, kata baik dalam kalimat di atas maksudnya adalah Oke Kak. delta. Iya Kak. Ikan sangat baik untuk anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan, terutama pembentukan otak. Iya, berarti ikan itu sangat bermanfaat, ya. Oke, 1 delta. 2 Gianro, antonim kata khas. Lawan kata berarti ya. Lawan kata khas adalah Umum, Cek. umum. Khas itu berarti kayak hanya unik ya, unik. Terus kayak nggak banyak orang yang nggak banyak gitu, nggak banyak. Dan itu kayak ciri khas deh. Ciri khas itu berarti punya daerah itu sendiri. Berarti lawannya adalah umum, benar. 3 renal. Berdasarkan teks di atas yang bukan penyebab pusing adalah ada renal. B bukan, Kak? B. Lihat. Bisa karena mengalami kelelahan, bisa juga karena tanda ada penyakit dalam tubuh, katanya. Adanya penyakit, terus kurangnya sel darah merah. Oke, benar ya. Penyakit, kurang darah, kelelahan. Oke, otomatis yang B yang enggak. Pusing karena kurang tidur. Sebenarnya kalau dari segi, kalau bukan dari kalau bukan dari teks, itu kurang tidur juga menyebabkan pusing kan? Tapi kalau dalam teks itu kurang tidur tidak menyebabkan pusing. Oke, 4. Laisha. Kalimat utama paragraf di atas adalah pusing bisa terjadi karena berbagai sebab.
Oke, iya berarti di awal ya. Kalau kalimat utamanya di awal disebut dengan paragraf apa? Induktif atau deduktif? Kalimat utamanya di awal paragraf, berarti paragraf induktif atau deduktif? Yes, paragraf deduktif ya. D depan, ingat D depan. Berarti di awal paragraf. Oke, A. 5 kakak deh. Ada yang baru gabung lagi nggak? Ide pokok paragraf tersebut. Ide pokok berarti kita tentukan dulu kalimat utamanya. Berbagai zat berbahaya terkandung dalam rokok. Zat-zat tersebut antara lain zat-zat. Oke, ini berarti ide pokoknya. Ini kalimat utamanya ya. Jadi ide pokoknya zat-zat berbahaya dalam rokok. C. Oke, 6. Balik lagi ke ke siapa? Kala dulu, Kala. Informasi tersirat berarti secara tidak langsung si penulis teks ini pengen kita ngapain? Yang mana? Yang A. Ada dan penjelasannya di bawah. Yang penjelasan rokok, anak-anak kandungan rokok harus dipelajari, anak-anak tidak boleh mengetahui rokok. Iya, yang A ya. Secara tidak langsung, secara tersirat, penulis pengen kita kayak ngasih tahu kita, jangan dekati rokok atau rokok itu harus dijauhkan. Jangan sekali-sekali mencoba untuk merokok. Oke, yang A. 7. Genre. Pernyataan yang sesuai dengan isi teks adalah pernyataan yang sesuai. Berbagai jenis dan merek rokok dijual secara bebas. Tar dan nikotin juga terdapat pada produk selain rokok. Tar dan nikotin dapat menyebabkan penyakit kanker dan gangguan pernapasan. Yang C, Kak. Yang C. Zat-zat tersebut antara lain tar, nikotin, karbon monoksida. Ini monoksida. Zat-zat ini dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, gangguan pernapasan, dan jantung. Pedagang rokok sering mengalami berbagai jenis rokok dijual secara bebas. Nggak dikasih tahu ya. C, ya. Ini kenapa yang lain miring? Oke, 8 Reynald, jenis paragraf di atas adalah? Iya, Kak. Jenis paragraf di atas adalah Yang mana dari definisi? B, bukan, Kak. Ada ajakan nggak di sini? Nah, ajakannya terselubung ya. Ketika suatu teks itu ajakannya terselubung, ya nggak kelihatan. Nah, berarti dia baru memberikan informasi. Jadi jawabannya ini bagian eksposisi ya. Eksposisi itu bisa menjurus ke persuasi jika ditambahkan kalimat yang kayak mengajak itu, ayo, marilah, oleh karena itu jauhilah. Nah, itu berarti baru dia persuasi. Tapi kalau dia sebatas kayak gini, ajakannya terselubung, berarti dia masih masuk eksposisi. Berisi informasi kepada pembaca sehingga memperoleh wawasan baru atau wawasan yang bertambah luas. Ingat, kalau persuasi itu emang udah kentara tersurat ajakannya dalam teks, baru dia masuk persuasi. Oke, nomor 9, Laisha. Hal yang akan terjadi jika pusat perbelanjaan tidak memberikan diskon. Menjelang akhir tahun, beberapa pusat perbelanjaan mulai bersaing dalam menarik perhatian pembeli. Berbagai cara dilakukan untuk menarik para pembeli. Salah satu diantaranya itu memberikan diskon.
Nah, hasilnya pun cukup efektif. Para pembeli pun dapat membanjiri. Nah, berarti jika tidak diberikan diskon, maka para pembeli tidak akan tertarik. iya, kebalikannya ya. Dikasih diskon tertarik, nggak dikasih diskon ya tidak tertarik gitu ya. Oke, 10. Persamaan kedua teks tersebut. Meski banyak perbaikan jalan dilakukan, masih banyak jalan di Kabupaten Bekasi yang rusak. Bahkan beberapa jalan utama yang baru saja diperbaiki itu Sulawesi. Saat ini jalan utama oh ini tentang kerusakan jalan ya. Sebenarnya jalur kerusakan jalan. Perbaikan jalan. Oke, 11. Belum ya? Oke, lanjut. Silakan kerjakan lanjut. 11 sampai 20. Cepet ya. Biar kalian selesainya cepat juga nih. Selesai cepat, istirahatnya juga cepat. Kak, tadi nomor 10 apa, Kak? 10 itu yang A. Kerusakan jalan. Kak, saya sudah, Kak. Apa udah? Oh iya, Kak. Oh iya.
Udah, kita bahas. Oke, kita bahas. Dimulai dari, kembali lagi ya, dimulai dari Carla dulu. Carla nomor 11. Pokok pikiran yang sesuai dengan paragrafnya adalah Saya Kak. Carla, iya, skala. Yang C Kak. Yang C, iya. Kalau yang satu itu definisi atau pengertian. Yang dua itu ciri-ciri. Yang tiga itu kondisi saat ini. Yang keempat itu
solusi ya. Oke, 3. Next 12 itu Gianro. Prestasi yang diraih tim futsal SD Al-Huda adalah kemarin tim futsal SD Al-Huda bertanding dengan penuh semangat dalam kompetisi antar sekolah tingkat kecamatan. Mereka pun berhasil menjadi juara pertama, bahkan Farid menyabat gelar top scorer. Gol yang kamu buat pada akhir waktu itu sangat bagus, karena itu pula kita memenangkan pertandingan dengan itu. Kamu sangat hebat. Ucap Andi sambil mengikat sejurus, kemudian ia sudah mengeluarkan sepeda dari garasinya. Nah, bukan hanya aku, kamu dan menjadi juara lomba futsal antar sekolah tingkat kecamatan, menjadi peserta juara 1 futsal yang antar kecamatan. Iya benar. C. 13 Reynald. Tokoh utama kutipan cerita di atas siapa? Halo Kak. Ya, tokoh utamanya siapa? Nomor 13. Ucap Farid. Farid bukan Kak. Farid. Iya ya, kan dia yang kayak dia yang dijadiin apa tuh, diagung-agungkan gitu ya. Karena itu pula kita menang. Gol yang kamu buat pada akhir waktu itu sangat bagus, kata Andi. Terus dijawab banyak bukan hanya aku, kamu Dani, ucap Farid. Iya, berarti tokoh utamanya adalah Farid. A. 14 Laisha. Latar kutipan cerita di atas adalah kutipan cerita di atas adalah di rumah. Di rumah. Ya buktinya nih ya, garasi. Mengeluarkan sepeda dari garasi. Ini setting waktu. Ini setting tempatnya. Oke. 15. Watak Farid pada kutipan cerita di atas adalah Farid suka, marah, rajin, bersikap ramah, menganggap remeh. Bersikap ramah, ya rendah hati ya. Oke, 16. Balik lagi ke Kala. Kata kepompong bermakna saya pertolongan bakal usahakan sama dalam tanah yang melihat pompong yang terletak di dalam yang patah. Semut bergumam. Niskala ya, Niskala. Alangkah tidak enaknya jadi kepompong, terkurung dan tak bisa kemana-mana. Coba lihat aku bisa berdiri. Beberapa hari kemudian, semut sedang menjajah, tidak menyadari kalau yang diinjak adalah lumpur. Aduh, sulit sekali dan tempat lecek. Tolong. Nah, hai semut, aku main dong kau ejek. Sekarang aku sudah menjadi kupu-kupu. Sekarang aku bisa pergi kemana saja nih saya. Kata kepompong bermakna apa Kala? Niskala? Bakal. Nah, berarti tahu ya, bakal itu maksudnya apa? Bibitnya ya. Jadi kayak awal mulanya. Kepompong, ulat, kupu-kupu. Bakal atau bibitnya atau hasil apa namanya? Apa sih namanya itu? Kata bakal itu sinonimnya apa ya? Bakal benihnya ya, apa sih namanya? Iya benar. Bahan sesuatu yang akan menjadi calon ya, calon kupu-kupu. Oke, next 17. Genre kesimpulan cerita di atas adalah
Jadi secara keseluruhan cerita itu bercerita tentang apakah kesombongan semut dibalas kepompong tanpa pamrih? Atau semut merasa semua tindakan yang dilakukannya benar? Yang A, Kak. Kesimpulannya? Yang A, Kak. Yang A, semut menjadi perbuatan yang menghina kepompong. Semut dan kepompong saling memamerkan? Enggak. Semut merasa semua tindakan yang dilakukan benar? Enggak. Semut menyadari perbuatan yang menghina, perbuatannya yang menghina. Semut menyadari. Oke, yang A ya, kalau hanya sebatas menyadari, itu belum sampai minta maaf. Sementara dalam cerita dia sudah sampai pada minta maaf. Oke, 18 Reynald. Maksud pernyataan coba lihat, aku bisa pergi kemana saja. Berarti coba lihat, aku bisa kemana saja. Mana dia? Oh ini. Si semut bergumam, alangkah tidak enaknya menjadi kepompong, terkurung dan tak bisa kemana-mana. C Coba bukan, Kak. lihat, aku bisa pergi kemana saja. Ejek semut. Aku bisa pergi kemana saja. Iya, yang C ya. Jadi maknanya di sana itu karena dia ngelihat kepompong itu tidak apa? Karena dia melihat kepompong itu terkurung, ya, terkurung dan tidak bisa kemana-mana. Berarti dia menyombongkan kelebihannya. Dia bisa pergi kemana saja karena dia punya kaki. Oke, 19, Malaysia, pemicu konflik pada kutipan teks cerita tersebut adalah kenapa bisa terjadi konflik? Pemicu konflik pada kutipan teks cerita tersebut adalah B. Kotornya baju Rara. Kotornya baju Rara. Rara sama sekali tidak mendengarkan pembelaan Dian. Ia masih memandangi bajunya yang terkena noda saus Kan tom. nomor 18 tadi apa, Kak, jawabannya? 18 tadi C. Sudahlah, potong Rara kesal. Matanya sudah sempat hampir menangis. Dia pun langsung keluar dari kantin kelas. Pemicu konflik itu adalah sikap Rara, sikap Dian. Jangan oke, yang bravo. Kotornya baju Rara. 20 amanat kutipan cerita di atas adalah meminta maaf jika salah, memberi maaf jika lupa belajar. Yang C. Meminta maaf jika salah. Next, 21 sampai 30. Kakak kasih waktu 8 menit ya. 147 nih sekarang. 147. 150 sampai 155 ya. Kakak kasih waktu sampai 155. Iya, sampai jam 155.
Udah 155 ya. Nomor 21, ini skala. Tema cerita di atas adalah persahabatan. Persahabatan, iya. Sudahlah perkara keselamatannya sebab benar siapa langsung keluar dari. Iya benar ya. Tapi temanya di sini lebih ke persahabatan yang kayak rusak ya, persahabatannya rusak. Oke, 21 delta, 22 Gianro. Yang A, Kak. Yang A, Kak. A, jika kerbau tidak menuruti perkataan kambing. Seekor kerbau jantan lolos serangan singa lalu masuk ke gua yang dipakai oleh semua kambing untuk berteduh. Melihat kedatangan kerbau, kambing tidak suka yang menyeru kerbau agar keluar dari gua dan dimangsa singa. Kerbau yang sebelumnya dia menjadi kesal keluar dari gua. Kerbau berkata kepada kambing, seharusnya kalian menolong siapa saja yang membutuhkan pertolongan. Kerbau pun keluar dari gua sambil berdoa kepada Allah memohon pertolongan agar diselamatkan. Saat kerbau pergi, justru kambing tersebut yang menjadi makanan singa. Sementara kerbau keluar. Jika kerbau tidak menuruti perkataan kambing, maka ya A ya. (23) Reynald. Nilai sosial dalam kutipan cerita di atas adalah D bukan Kak, menolong orang lain. delta. Ya kalau nilai sosial ya kalian belajar IPS itu berkaitan dengan sosial kan. Sosial itu berarti interaksi antar satu makhluk dengan makhluk lain, itu berarti sosial. Di sini berarti yang termasuk interaksi sosial adalah yang delta yang sesuai dengan teks. Oke, good. 23 delta. 24 Laisha. Contoh keteladanan pada kutipan cerita di atas. Kak, tadi nomor 20 sama 21 jawabannya apa? 20 dan 21 C sama delta. Next 24. Laisha. Shalaisha. Contoh keteladanan pada kutipan cerita di atas. Ada keteladanan, ada keistimewaan. Kalau keteladanan berarti yang patut dicontoh. Yang patut ditiru adalah D, C bukan? C, iya. Ini yang jawab siapa? Reynald. Iya. Lah, Leisha mana? Nggak tahu. Nggak ada. Nggak ada di grup. Oh, ada. Yang C ya, yang patut ditiru berdoa kepada Allah. Iya. Bersembunyi di gua, yang nggak harus juga. Selagi ada tempat bersembunyi selain gua, yang aman juga bisa. Kesal padahal jangan ditiru. Selamat dari ancaman ini juga nggak bisa ditiru ya. Ini hanya pertolongan Allah. Oke, C. 25 kata yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas. Siswa sekolah dasar titik-titik untuk menjaga di
diimbau, ya, diimbau atau diajak untuk menjaga kebersihan sekolah. Sini ada note-nya nih, dihimbau itu tidak baku, bakunya itu imbau ya, bukan himbau. Next, 26 kala niskala. Ungkapan yang tepat untuk melengkapi kalimat terumpang. Indonesia ... dalam kejuaraan dunia badminton junior. Indonesia ... dalam, nah apa sih istilahnya? Kazan Gymnastic Center Rusia. 1. Indonesia menjadi juara dunia setelah mengalahkan Cina pada partai final dengan skor 3-1. Ikut serta itu istilahnya apa? Ini yang jawab sekarang siapa, Kak? Kalah, mana dia kalah? Ayo loh, jangan sampai kita sampai 2.30 nih. Masih ada 15 nomor lagi. Ikut serta itu mana dia kalah? Belajar bahasa Indonesia kalau siang tuh bikin ngantuk ya, udah kayak dongeng gitu ya. Indonesia ... dalam kejuaraan berarti istilah. Ada suaranya? Turut serta, ikut serta, ikut ambil bagian, ya, ambil bagian sama dengan istilah untuk atau ungkapan untuk ikut serta. Indonesia ambil bagian dalam kejuaraan dunia badminton Rusia. Oke, 27 genre peribahasa yang sesuai. Hari ini hari pertama Freddy berjalan es dan pisang. Pagi itu serombongan pesepeda datang. Mereka pun membeli dagangan Freddy sampai habis dan tak tersisa. Berarti peribahasanya adalah pada kemana ya suaranya ya? Yang D, Kak. Oke, di sini ada pengertiannya. Kalian tinggal pilih yang sesuai. Yang pertama dari semak ke belukar, berarti sama kayak dari mulut singa, dari mulut buaya keluar dari mulut buaya masuk ke mulut harimau. Jadi nggak selesai masalahnya gitu ya. Udah semak ke belukar dan sudah menghadapi kesulitan, malah nambah. Kalau cempedak berbuah nangka, cempedak itu kalau selesai aja misalnya ya, insyaallah. Apa itu? Oke, kita lanjutkan. Cempedak berbuah nangka. Kita tahu cempedak itu yang ya, nangka itu lebih bagus lah dibandingkan cempedak. Berarti mendapatkan sesuatu yang lebih dari apa yang diharapkan. Di luar bagai madu, berarti di luarnya itu kelihatan bahagia, di dalamnya itu ternyata dia sedih, banyak masalah. Emas berpeti, kerbau berkandang, berarti menempatkan sesuatu itu dalam tempat yang aman gitu ya. Jadi menyimpan segala sesuatu itu baik-baik. Oke, 28. Reynald, urutan petunjuk menggunakan kain pel yang tepat. Kain pel, waduh, ini kayaknya alamat kalian nggak pernah tahu nih. Pertama, siapkan ember berisi air bersih dulu, ya. Gimana kita nentuin ya, Kak? Hah? Pertama nih, ya kalau pengen ngepel,
Kita sediain dulu air bersihnya, sediain dulu kain pelnya. Setelah disediain, masukkan pewangi lantai ke dalam ember secukupnya, ya. Kan ada tuh pewangi atau pembersihnya kayak wipol apa gitu namanya. Kita masukkan, lalu masukkan kain pel ke dalam, baru di pel. Berarti 2, 4, 1, 3. Ini kayaknya nggak akan keluar deh soal kayak gini. 29, urutan kalimat yang tepat membentuk paragraf padu. Ini narasi ya. Husna hidup bersama ayah ibu di dusun terpencil. Kehidupan keluarga mereka, tapi ia hidup penuh ceria, mandiri, dan optimis. Ia juga berarti 31. 4, nggak ada. Kehidupan keluarga mereka sangatlah sederhana, berarti 23. 2, 3, 1, 4. Oke, yang A ya. Dua dan 3 itu dia harus serangkai karena kan di sini kan kehidupan keluarga mereka sederhana, tetapi ya hidup penuh ceria. Berarti ini satu serangkai. Satu-satunya 2 dan 3 yang serangkai yang A. Nanti jawabannya A. 30 kalimat acak bila disusun menjadi paragraf padu. Di samping sekolahku ada sungai. Aliran airnya terhambat oleh sungai sampah. Sampah-sampah tersebut tersangkut ya pun meluap. Berarti 1. Di samping sekolahku ada air sungai. Aliran airnya terhambat oleh sampah. Sampah-sampah tersebut tersangkut di jembatan. Air pun berarti 1, 2, 4, 3. Yang A. Tiga 31. Ini pada kemana ya? 31 coba di skala. Kita langsung diskusiin aja. Kalimat yang tepat untuk melengkapi laporan tersebut adalah hasil pengamatan. 1. Biji ditanam. 2. Tunas belum tumbuh. 3. Tunas mulai tumbuh. 4. Tunas mulai mengeluarkan kuncup daun. 5. Pertumbuhan. Tunas mulai mengeluarkan kuncup daun. Bagian biji kacang tanah, kuncup daun kacang tanah mulai. Yang delta ya. Oke, kalian perhatikan aja ya. Kalimat ajakan yang tepat untuk melengkapi isi pidato adalah anak-anakku yang kucintai, sebentar lagi tahun lalu nilai ujian kita masih rendah. Bravo. Oleh karena itu, marilah kita tingkatkan semangat belajar dan rajin berdoa. 33 kata perimbuhan yang tepat adalah toko di sepanjang jalur puncak aneka jenis memperjualbelikan aneka jenis jajanan, menjualbelikan deh.
Oke, yang A ya. Iya Kak. 34. Istilah yang tepat untuk mengganti istilah beritak miring. Jika kurang minum, tubuh kita akan menyebabkan dehidrasi. Erosi mah tanah yang nggak ada akar gitu loh. Erosi itu tanah jatuh gitu kan ya. Karena tidak ada pohon-pohon yang menghalangi tanah itu, sehingga ketika hujan dia akan longsor atau erosi. Tata kalimat pertama pada paragraf di atas tidak tepat. Keprihatinan dunia atas merabaknya daratan Cina di virus corona ternyata membawa dampak positif bagi petani dan pedagang. Kok jadi positif sih? Oh, positif bagi petani dan pedagang buah lokal. Keprihatinan dunia atas merabaknya virus corona di daratan Cina. Keprihatinan dunia atas merabaknya virus corona di daratan Cina ternyata membawa dampak yang C ya. Keprihatinan atas merabaknya virus corona di daratan Cina ternyata membawa petani dunia. Oke, 36. Penulisan kata yang tidak tepat. Impor tepat. Impor. Keprihatinan di merabaknya virus benar. Positif benar. D bukan. Omset itu apa harusnya? Omzet ya, harusnya omzet. Omzet. Iya benar omzet. Bentuk bakunya seharusnya omzet. Oke, jawabannya delta. 37. Kuantitas ekspor impor barang. Berarti tulisan kalimat dengan ejaan yang tepat. Ekspor impor menentukan besar kecilnya devisa negara. Kuantitas kuan benar kuan. Devisa pakai V ya, bukan pakai F. Yang bravo. Devisa. Betul. Pakai V. 38. Penggunaan ejaan yang salah dalam kalimat tersebut adalah Bu Riri berkata anak-anak wajib benar, besok iya benar, olahraga iya, yang kaos harusnya kaos ya, kita yang rata-rata banyak bacanya kaos padahal kaos. 39. Penggunaan tanda baca yang salah dalam kalimat tersebut adalah ini tanda ini salah nih. Bu Riri berkata koma ya, petik anak-anak besok olahraga wajib pakai kaos ya. 40. Perbaikan penggunaan tanda baca dalam kalimat tersebut. Arif berkata, harusnya Arif berkata koma, ya titik 2 diganti dengan koma. 41. Di sini pertanyaannya ide pokok paragraf tersebut terletak pada jadi sudah jawab ya, kalau dia terletak pada kalimat utama, ide pokok itu terletak pada kalimat utama. Di sini kalimat utamanya, sampah plastik menjadi salah satu penyebab berkurangnya kesuburan tanah. Jadi bisa aja jawabannya itu sampah plastik menjadi salah satu penyebab berkurangnya tingkat kesuburan tanah. Nah, bisa aja itu jawabannya bahaya sampah plastik
Sampah plastik penyebab berkurangnya kesuburan tanah atau kesuburan tanah disebabkan berkurangnya tingkat kesuburan tanah disebabkan oleh sampah plastik, efek sampah plastik bagi tanah. Jadi opsinya bisa tiga macam ya. Intinya poinnya sama. Kita harus tentukan kata kuncinya. Kata kuncinya sampah plastik. Ini kata kunci pertama. Penyebab dan tingkat kesuburan, penyebab berkurangnya kesuburan tanah. Ini kata kuncinya. Jadi kita bisa rangkai kata dari kata kuncinya ini. 42. Nilai keteladanan, meminta maaf dan memberi maaf atau saling memaafkan. 43. Perbaikan tata kalimat terakhir. Keong memaafkan Kance dan mereka pun bersahabat. Keong memaafkan mereka dan Kance. Keong memaafkan Kance dan mereka pun bersahabat. Ya. 44. Yang tidak baku itu menghimbau, harusnya mengimbau. Ya. Bazar itu harusnya Z-nya cuma 1. Filtrasi ya, harusnya nggak pakai H. Ya, filtrasi aja. Oke, ini. Terus, perbaikan tulisan kalimat terakhir itu menambahkan tanda koma setelah kata barang dan makan. Pemprov DKI juga melakukan sosialisasi dan filtrasi agar layanan pemesanan barang ya, koma makanan, koma atau minuman yang masuk ke balai kota tidak menggunakan plastik. Oke, udah selesai. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kak, ke nomor 44 dong, Kak. 44. Oh, ini. Iya. Nggak jadi, Ding. Udah ada yang lain? Yes, kita 217 udah selesai. Ada yang lain mau tanyain? Silakan. Ada nomor yang ke-skip nggak? Saya nomor 40 ke skip tadi, Pak. Kak. 40. Nih. Iya, Kak. Ada lagi nomor berapa? Saya cek dulu, Kak. 30 30 sama 29. dan 29. Oke. 30 H, 29 juga A. Sama 27, Kak. 27. 27 Bravo. Ada lagi yang lain? Nomor 11, Kak. Udah, itu doang. Itu doang. 11. Nih. C. Udah, Kak. Udah, itu siapa Renal ya? Iya. Iya, Kak. Yang lain gimana? Aman? Kalau aman kita close nih. Oke lah kalau gitu berarti aman ya. Diam itu berarti tandanya oke, clear ya. Oke, itu tadi pembahasan kita tentang latihan soal-soal PAT ya. Semoga nanti ujian kalian dimudahkan sama Allah, amin. Intinya kalau bahasa Indonesia itu, meskipun kalian kayak, oh ini mah ide pokok, langsung jawab tuh kan cepet tuh, bisanya kayak hitungan detik. Tetap aja harus cek lagi ya, pastikan lagi itu benar jawabannya atau enggak gitu. Karena banyak jawaban-jawaban juga yang menjebak gitu kan. Siapa tahu ada jawaban yang lebih rinci. Intinya itu cek lagi gitu ya, cek lagi. Jangan langsung kayak, oh ini jawabannya nih. Nah, tetap cek lagi.
untuk memastikan aja gitu. Oke, thank you. Terima kasih kepada Gianro, Kala, Laisya, dan Reynald udah ikut kelas PM hari ini. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Assalamualaikum Kak, makasih ya Kak. Ya, sama-sama. Boleh.